Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggianti dari PAI kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI sebagai salah satu tugas mandiri mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Yang pertama adalah pengertian metode. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Biasanya berupa urutan langkah-langkah yang tepat dan teratur. Metode atau metode ini berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, yaitu metodus, yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas, dan kata hodos yang berarti adalah jalan atau suatu cara. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik agar peserta didik mampu mencapai hasil belajar. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang harus dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik individu maupun kelompok, agar materi pelajaran tersebut dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum saya membandingkan inovasi metode pembelajaran pada sebelum pandemi dan pada saat pandemi, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan beberapa metode pembelajaran PAI pada saat sebelum pandemi. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada peserta didik dengan cara lisan. Metode ini diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang dalam penyampaian informasinya merupakan suatu pemecahan masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasinya merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Yang keempat adalah metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini merupakan perkembangan dari metode ceramah, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menyampaikan informasi secara lisan namun juga dikombinasikan dengan metode yang lain. Yang kelima adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan benda atau alat ataupun bahan-bahan yang dapat mendukung atau menggambarkan gambaran yang nyata. Yang keenam adalah metode latihan atau drill. Metode latihan atau drill ini adalah metode pembelajaran dengan cara menyampaikan informasinya melalui latihan-latihan. Yang ketujuh adalah metode perancangan. Metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada setiap peserta didik. Dan yang terakhir adalah metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan percobaan. Yang selanjutnya adalah beberapa metode pembelajaran PAI yang digunakan pada saat pandemi. Yang pertama adalah project based learning. Metode pembelajaran ini memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pelatihan kepada peserta didik agar bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati kepada sesama. Metode ini lebih cocok digunakan di zona kuning atau hijau, dan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua adalah daring method. Daring method ini adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan online dan juga dapat melatih kreativitas siswa seperti dengan melakukan konten dengan menggunakan beberapa barang yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkannya.
Dan yang selanjutnya adalah luring method. Luring method ini artinya adalah pembelajaran di luar jaringan. Dalam artian, metode pembelajaran ini terjadi atau dilakukan secara tatap muka atau langsung. Nah, metode pembelajaran ini lebih cocok digunakan pada zona hijau atau dalam artian dapat disesuaikan dengan zonasi atau protokol kesehatan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah home visit method. Home visit method adalah metode pembelajaran yang mana pengajar melakukan kunjungan kepada setiap rumah peserta didik atau home visit dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah integrated curriculum. Dalam metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu pelajaran saja, tetapi juga dapat mengaitkan materi pelajaran yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang mempunyai dua pendekatan sekaligus, yaitu dalam metode ini pembelajaran dapat dilakukan secara daring, namun juga dapat dilakukan secara tatap muka, yaitu melalui video conference. Nah, sedangkan perbandingannya adalah perbandingan metode pembelajaran pada saat sebelum pandemi adalah metode pembelajaran yang memiliki karakteristik yang memang harus selalu dibimbing oleh guru, seperti contoh diskusi, apalagi jika metode ini diterapkan pada anak usia SMP atau SMA yang pastinya mereka masih membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Nah, maka dari itu metode diskusi sebenarnya tidak terlalu cocok digunakan pada pembelajaran daring. Nah, karena metode ini sebenarnya cocok-cocok saja bisa digunakan, tetapi mungkin untuk tingkat atau jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, itu pun melalui video conference. Nah, untuk selanjutnya adalah metode pembelajaran pada saat pandemi. Nah, karakteristik dari metode pembelajaran pada saat pandemi ini adalah rata-rata menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, yang dimana hal ini hanya dapat dihubungkan dengan jaringan internet atau melalui online saja. Maka dari itu hal ini hanya diperuntukkan pada saat pandemi saja, seperti contohnya tadi dalam daring, blended learning. Adapun yang bisa langsung secara tatap muka, namun itu membutuhkan izin dari protokol kesehatan dan juga zonasi yang berlaku di tempat tertentu. Nah, jadi intinya sebenarnya untuk metode pembelajaran sebelum pandemi pun bisa digunakan pada saat pandemi. Itu bagaimana kebijakan guru dan bagaimana guru dan peserta didik tersebut dapat melaksanakannya dengan baik. Hanya saja di sini sudah ada peraturan yang baru. Jadi bagaimana pembelajaran ketika daring dan bagaimana ketika luring, yaitu ketika sebelum pandemi. Maka dari itu kita gunakan saja metode pembelajaran yang lebih tepat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.